Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sudah didengarkan dan dilihat video materi di modul 1? Nah, kalau belum, saya sarankan teman-teman kembali baca modulnya atau melihat video pembelajarannya yang sudah saya share ya. Nah, kenapa? Karena di materi selanjutnya atau di modul kedua ini masih berhubungan dengan di modul 1 gitu. Masih berhubungan dengan materi di modul 1. Ya, oke, kenapa? Karena di modul 1 saya baru menunjukkan kenapa sih iklan Anda itu selalu ditolak. Ternyata ada otak reptil yang bertugas menjadi satpam gitu ya terhadap iklan-iklan yang dibaca oleh calon pembeli Anda gitu. Kalau iklan Anda tidak bisa menembus otak reptil atau area kritis dari mereka gitu, dari calon pembeli Anda, maka siap-siap saja iklan Anda akan terus-terusan ditolak gitu. Nah, sekarang di modul kedua adalah mengenai tentang bagaimana sih menembus pikiran calon pembeli, atau dengan kata lain bagaimana sih bisa menembus otak kritis, area kritis atau otak reptil dari calon pembeli Anda. Oke, kalau gitu silahkan Anda tonton terus ya video ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, modul kedua ini masih sangat berhubungan dengan di materi di modul 1. Nah, sekarang setelah Anda baca modul 1 ya, atau setelah Anda menonton video modul 1, saya menduga gitu ya, banyak yang penasaran nih, terutama bagaimana sih caranya biar bisa menembus otak reptil itu atau si tembok tebal itu tersebut. Nah, bahkan ketika sampai di modul 2 ini, kemungkinan Anda memang sedang mengangguk-anggukkan kepala gitu ya, sambil mengernyitkan dahi dan membatin, oh begitu ya, baru tahu nih ternyata iklan gue ditolak nih karena otak reptil nih gitu ya, pantesan iklannya jadi sepi gitu ya. Oke. Nah, ketika Anda sudah sadar karena ada otak reptil tersebut, nah sekarang kan bagaimana nih caranya biar bisa menembus penjagaan otak reptil agar iklan Anda bisa dilihat ataupun dibaca oleh banyak orang. Gimana ya caranya? Silahkan direnungkan. Saya kasih langsung saja, to the point bagaimana cara-caranya. Saya biasanya memakai 6 teknik ini ya. Pertama adalah gunakan visual. Kedua, bangkitkan emosi. Ketiga, pakai panca indera. Keempat, gambarkan manfaat. 5, tunjukkan perbedaan. Dan 6 adalah buat iklan Anda secara konkret. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, gunakan visual. Oke, meski otak reptil itu galak ya, dia sebetulnya suka sama sesuatu yang bisa dilihat gitu, atau yang bisa digambarkan secara visual, baik dilihat secara langsung atau dibayangkan di dalam imajinasi si pembaca gitu. Nah, dalam artian jika itu bisa dilihat atau itu bisa diimajinasikan di dalam pikiran pembaca, itu ada hal yang menarik. Nah, ini sudah kodratnya ya kalau otak itu berpikir dalam visual gitu. Jadi setiap informasi yang disampaikan secara visual itu biasanya lebih mudah diterima. Nah, contoh yang paling gampang adalah adanya wanita cantik gitu ya, ataupun pria tampan di suatu iklan. Anda bisa cek dan lihat beberapa iklan, gambar ataupun video yang umumnya memberikan gambar seperti itu. Nah, bagaimana dalam tulisan sekarang? Pertanyaannya adalah bagaimana sekarang dalam tulisan? Bagaimana memvisualkan iklan kita? Ini yang menarik. Kalau iklan Anda berupa tulisan, maka Anda perlu membuat pembaca itu seolah-olah melihat apa yang ada di dalam tulisan tersebut gitu. Anda perlu merangsang imajinasi pembaca agar bisa melihat iklan Anda. Nah, biar ada gambaran gitu ya, saya berikan contoh seperti ini. Saat Anda duduk di sofa empuk dengan nyaman, Anda nggak akan sadar bahwa barusan ada gajah berwarna pink melintas di depan Anda dengan membawa spanduk mempunyai perut six pack disertai gambar produk ini. Nah, apa yang Anda lihat dalam tulisan tersebut? Apa? Ayo. Kemungkinan adalah gajah berwarna pink ya. Betul nggak? Nah, biar ada gambaran lagi, saya beri contoh lagi nih. Sudah 3 hari ini tangan ini bengkak dan membiru. Bahkan 2 jempol tangan ikut-ikutan bengkak. Besarnya seperti jempol kaki, gede banget. Nggak tahu kapan sembuhnya. Mungkin baru sembuh kalau ribuan nama produk sudah selesai dikirim dan order di nomor sekian-sekian diambil alih sama admin. Capeknya.
Nah, ini contoh lain. "Mah, karena lagi gelap kesini dong," kata Pak Unang memanggil istrinya saat malam hari alami mati lampu. "Ada apa sih Pak? Kok manggil-manggil?" timpalnya sambil mendekati Pak Unang. "Gak apa-apa, biar tulisan ini bisa dibaca. Karena kena pancaran sinar dari wajah Mama yang glowing karena pakai ini waktu beli di nomor sekian-sekian," sambil tersenyum. "Gombal," balas istri Pak Unang. Bagaimana? Nah, sekarang kelihatan gak sih iklannya? Nah, ada kata pancaran sinar, gajah berwarna pink, kemudian juga ada tangan ini bengkak dan membiru. Nah, begitulah cara menyajikan penawaran Anda berbentuk visual agar bisa menembus kejelan si otak reptil. Oke, sekarang kita lanjut ke cara kedua, yaitu membangkitkan emosi. Nah, cara kedua untuk menembus otak kritis ini, otak reptil atau area kritis ini, masih ingat kan ya tugas materi di modul pertama? Masih ingat kan ya materi di modul pertama tentang otak mamalia? Nah, salah satu tugasnya adalah membuat rasa nyaman. Jadi, buatlah iklan yang menyentuh emosinya, perasaannya, dan alam bawah sadarnya agar iklan Anda tidak ditolak gitu. Nah, oleh karena itu, Anda perlu memikirkan emosi apa yang akan Anda selipkan dalam iklan terselubung yang mau Anda buat gitu. Anda harus pikirkan dulu itu pertama, apakah ingin menyelipkan rasa sedih, bangga, malas, marah, takut, senang, bahagia, meledek, dan lainnya. Bahkan unsur yang jenaka, lucu, dan tak terduga juga bisa memancing sisi emosi calon pembeli Anda. Nah, ini saya berikan contohnya. "Mbak, kamu kok kurang ajar sama saya ya? Saya kan pesan nama produk ini cuma satu, lalu kenapa malah dikirim 2 pieces? Sudah gitu nggak pakai ongkir pula. Sama saja itu Mbak menghina saya. Saya masih sanggup beli 5 piece kok lewat nomor ini. Tapi awas ya, jangan kirimin bonusnya. Bikin saya nggak mau beli lagi di tempat lain." Sebel. Kira-kira apa emosi yang ditampilkan? Marah ya. Padahal sebetulnya reaksi yang kita inginkan ada kebalikannya dari naskah tersebut. Sekaligus dalam konteks seperti ini kita memberikan informasi nama produk dan bicara pembeliannya di nomor mana gitu. Oke, itu contohnya. Nah, atau teman-teman bisa lihat lagi contohnya seperti ini. Lembaran warna merah bisa masuk banyak, yang warna biru apalagi. ATM, KTP, dan kartu lainnya pasti muat. Make up juga masih ketampung. HP 2 biji sudah disediakan tempatnya. Sayangnya tinggal kenangan mantan aja yang nggak ada tempatnya. Ups. Nah, ini contoh iklan dompet, tapi bisa dikemas dalam bentuk jenaka gitu ya, ataupun menyindir di bagian akhirnya. Nah, kalau iklan seperti ini menghibur, tentu bisa lebih mudah diterima oleh otak reptil kita. Oke, sampai sini paham ya? Biar ada gambaran lagi, saya berikan satu contoh lagi. "Masa sih masih mau tinggal sama mertua? Kalau nggak beli sekarang, keburu habis. Kalau nggak beli, jerawatku beranak pinak. Gimana nih?" Aduh, iklan produk kecantikan. Ini ada emosi yang ditunjukkan adalah menyindir atau cepetan beli dong, atau menakut-nakuti gitu ya. Yang tulisan pertama kayaknya kurang tepat, mungkin salah tipu katanya. Kayaknya salah, perlu dihapus. Nah, ternyata iklan-iklan yang membangkitkan emosi ini sangat dipakai gitu ya. Sekarang ini banyak kok yang pakai iklan-iklan yang membangkitkan emosi dalam bentuk video nih. Beberapa tahun lalu banyak iklan-iklan dari Thailand yang menggunakan hal seperti ini gitu ya. Kan yang membangkitkan emosi. Karena memang iklan-iklan di Thailand banyak yang menyentuh emosi penontonnya, tapi di Indonesia juga ada sih, meski nggak banyak. Tapi sekarang ini, belakangan ini, teman-teman bisa lihat beberapa video-video iklan cover selling yang ternyata bisa memancing emosi pembaca begitu menonton filmnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat kok beberapa iklan-iklan yang membangkitkan emosi di YouTube ya. Terutama iklan-iklan dari Thailand ataupun juga iklan-iklan video dari Indonesia juga mulai banyak sekarang. Contohnya adalah ada yang memakai video iklan pusat perbelanjaan. Itu menyentuh banget gitu ya. Coba cari aja teman-teman di YouTube. Oke, sekarang bagaimana sih caranya agar bisa menulis iklan yang mengandung emosi itu? Ya, kuncinya cuma satu ya. Bayangkan reaksi yang pembaca atau penonton ungkapkan setelah membaca atau menonton iklan Anda gitu.
misalnya wah gokil nih, keren banget, bisa aja sih ini mas, atau gimana, lucu banget sih, atau gimana. Nah teman-teman perlu pikirkan teknik-teknik seperti itu ya. Oke, untuk video pertama saya cukupkan dulu ya materi dari modul 2. Untuk teknik selanjutnya saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.